Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Tujuh bulan tak bermain, Sergio Romero tetap putuskan pulang kampung. Manchester United sudah 7 bulan tak pernah mainkan Sergio Romero di berbagai pertandingan musim ini. Kiper asal Argentina itu pun putuskan langkah drastis setelah makin kecewa di Old Trafford. Terus-menerus diasingkan di bangku cadangan, Romero kini putuskan kembali ke negaranya dan menikmati kebersamaan dengan keluarganya. Ia diyakini akan hengkang dari Old Trafford musim panas mendatang. Solskjaer sendiri sempat memanggilnya bulan lalu untuk kembali berlatih, namun Romero tetap memilih pulang karena mengetahui Manchester United akan mendatangkan kiper baru menggantikan David De Gea dan dirinya. Bayern Munchen larang Lewandowski bela timnas Polandia. Bayern Munchen tegaskan tak akan melepas Robert Lewandowski ke timnas Polandia untuk pertandingan melawan Inggris yang akan digelar 31 Maret 2021 mendatang. Lewandowski harusnya akan bermain di kualifikasi Piala Dunia melawan Inggris, tetapi Direktur Olahraga di Rotten, Hasan Salihamidzic, menolak karena pertimbangan karantina yang memakan waktu cukup lama hingga 14 hari. Jika ia tetap berangkat, maka sekembalinya ia ke Jerman, ia harus jalani karantina sehingga kami tak bisa mainkan Lewandowski. Tanda Salihamidzic kepada Sport Information Dienst. Meskipun didesak untuk tak berangkat ke Inggris, Polandia tetap bisa mengandalkan Lewandowski di 2 pertandingan kualifikasi lainnya. Pasalnya, Polandia juga dijadwalkan untuk menghadapi Andorra dan Hungaria di akhir bulan ini. Thomas Tuchel telah bicara dengan Tammy Abraham soal masa depannya. Thomas Tuchel telah berbicara dengan Tammy Abraham mengenai nasibnya yang menjadi tak jelas bersama manajemen baru. Abraham saat ini akan memasuki tahun terakhir kontraknya di Stamford Bridge. Kami sudah berbicara dan mendorongnya agar tidak menyerah, di samping agar dia menerima situasi ini dan tidak terlalu memikirkannya, serta kembali ke situasi di mana striker tak boleh terlalu memikirkannya. Dia hanya perlu mengikuti situasi yang terjadi. Jika tim menang tanpa dia, maka dia boleh sedikit merasa tersisih. Ujar Tuchel seperti dilansir Standard Sport. Tuchel sendiri masih harus berjuang untuk temukan keseimbangan di lini serangnya. Abraham sendiri diminta terus berjuang untuk masuk ke dalam skuad di sisa akhir kontraknya. Carlo Ancelotti tak menyesal kalah dari tim terbaik di dunia. Manajer Everton, Carlo Ancelotti mengaku sama sekali tak menyesal usai timnya tersingkir di perempat final Piala FA karena mereka kalah dari Manchester City dengan skor telak 0-2. Fakta ini membuat Carlo Ancelotti harus melayangkan pujian besar kepada tim asuhan Pep Guardiola. Kami hampir sampai, kami melakukan yang terbaik yang kami bisa lakukan. Kami bertahan dengan baik dan setidaknya selama 80 menit dan mengendalikan permainan, kata Carlo Ancelotti kepada BT Sport. Saya puas karena kami dikalahkan oleh tim terbaik di dunia, mereka adalah yang terbaik. Mereka bahkan memiliki pemain di bench yang terbaik di dunia. Itu pengalaman yang bagus bagi kami dan tidak ada penyesalan atas kekalahan ini, tutup Ancelotti. Karim Benzema adalah keindahan sepak bola. Karim Benzema yang dulu berada di bawah bayang-bayang CR7 mencetak 2 gol ke gawang Celta Vigo dalam pertandingan Liga Spanyol pada Sabtu 20 Maret 2021. 2 gol yang dilesakan merupakan gol ke-22 dan 23 Karim Benzema pada musim 2020-2021. Itu sekaligus merupakan gol ke-16 dan 17 di Liga Spanyol yang membuatnya menempel ketat dengan Lionel Messi dengan 21 gol dan Luis Suarez dengan 18 gol. Dari 23 gol Karim Benzema musim 2020-2021 ini, 17 terjadi di ajang La Liga, 5 di Liga Champions, dan 1 sisanya saat perebutan Supercopa de España. Zidane sangat bersyukur memiliki Benzema di Madrid. Pemain 33 tahun itu dianggap sebuah keindahan bagi orang-orang yang menyukai sepak bola. Bagi penyuka sepak bola, Benzema adalah sebuah kemewahan. Kami menikmatinya. Dia membuat perbedaan, kata Zidane dikutip dari ABC. Ronald Koeman enggan bicara soal peluang double winner musim ini. Pembicaraan soal potensi Barcelona meraih gelar juara di Liga Champions dan Copa del Rey belakangan tengah mengemuka. Namun Ronald Koeman tak ingin membicarakannya.
Menurutnya saat ini bukan waktunya bicara soal double winner. Saya tidak suka bicara soal double. Ini bisa berubah dengan cepat. Sebelumnya kami buruk, jadi kami harus terus bekerja keras dari laga per laga. Kami tertinggal 4 poin dan kami punya jadwal yang sulit. Jalan masih panjang untuk jadi juara, ujar Koeman dalam konferensi pers. Barcelona selanjutnya akan tandang ke markas Real Sociedad dalam lanjutan Liga Spanyol pada Senin 22 Maret 2021 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Luke Shaw dapat kontrak baru di Manchester United. Luke Shaw nampaknya akan semakin lama membela Manchester United setelah sang bek kabarnya akan disodori kontrak baru dalam waktu dekat ini. Menurut laporan Mirror, manajemen Manchester United sangat puas dengan performa Shaw belakangan ini. Sejak awal musim kemarin, Shaw mulai menunjukkan performa terbaiknya. Ia tidak hanya piawai bertahan, ia juga semakin aktif membangun serangan. Ole Gunnar Solskjaer merasa sangat puas dengan performa sang bek, sehingga ia ingin Shaw bertahan lama di MU. Manajemen MU sudah mengundang agen Shaw untuk menegosiasikan kontrak baru sang bek. Secara garis besar, manajemen MU ingin mengikat Shaw dengan kontrak jangka panjang. Copa America 2021 tetap jalan dengan 10 negara. Copa America sejatinya dihelat pada 12 Juni hingga 12 Juli tahun lalu, tetapi ditunda karena pandemi virus corona. Ini juga berimbas pada penyelenggaraan turnamen besar lainnya seperti Piala Eropa, Olimpiade, dan Piala Afrika. Setelah berdiskusi panjang, Federasi Sepak Bola Amerika Selatan memindahkan turnamen itu ke tanggal 13 Juni hingga 10 Juli tahun ini. Nah, dalam perjalanannya menuju turnamen itu, Qatar dan Australia memilih tidak ambil bagian di Copa America. Sebab kedua negara itu merasa angka penularan COVID-19 di Amerika Selatan belum terkendali dan juga punya jadwal padat di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Untuk tahun ini, Copa America dihelat di 2 negara, Kolombia dan Argentina, sekaligus yang pertama dalam sejarah 105 tahun turnamen. Argentina satu grup dengan Bolivia, Uruguay, Paraguay, dan Chili di grup selatan. Sementara di grup utara, Kolombia satu grup dengan juara bertahan Brazil, Venezuela, Ekuador, dan Peru. Nantinya 4 tim teratas di masing-masing grup akan lolos ke perempat final. Laga final Copa America akan dihelat di Barranquilla, Kolombia pada 10 Juli. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!